Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur kita, Allah jadikan kita insan yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah tergolonglah kita menjadi umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-18 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Suatu kebahagiaan buat kita karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan ibadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Tetapi bila kita perhatikan ke depan, hanya beberapa hari lagi tinggal kebersamaan kita dengan bulan suci Ramadan. Bagi kita orang yang beriman kepada Allah, tentulah berusaha untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman di ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqo fala takhurrannakumul hayatud dunya wala yakhurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu, dan takutlah kamu pada suatu hari ketika seorang anak tidak bisa menolong ayahnya dan seorang ayah tidak bisa menolong anaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan jangan kamu terperdaya dengan kesenangan dunia, dan jangan syaitan memperdaya kamu dari mengingat Allah. Ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ada 3 poin yang dapat kita petik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Tuhan itu ada 2 cara untuk membuktikannya. Yang pertama, takut kepada Allah itu dengan tunduk dan patuh atas setiap perintah yang diberikan kepada kita. Apapun yang Allah perintahkan, kita kerjakan. Yang kedua, orang yang takut kepada Allah itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Kalau yang diperintahkan kita kerjakan, tapi yang dilarang tetap kita perbuat, maka berarti kita belum takut kepada Allah. Atau yang dilarang kita tinggalkan, tapi yang diperintahkan tidak kita kerjakan, kita juga bukan takut dan bukan takwa kepada Allah. Contohnya mana? Ada orang sholat, puasa, haji, tidak pernah tinggal, tapi mencuri, berjudi tetap dilakukannya. Berarti bukan orang yang takwa kepada Allah. Begitu juga, dia tidak pernah berjudi, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah mabuk dan sebagainya, tapi dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, itu juga bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu dengan patuh dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan serta menjauhi yang dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, takutlah kamu pada suatu hari di mana seorang anak tidak bisa menolong orang tua dan orang tua tidak bisa menolong anak. Kapan itu terjadi? Saatnya nanti ketika kita sudah mati. Ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa
Allah juga sudah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti, pada saat itu nanti, kata Allah, tidak lagi berguna harta dan anak. Anak tidak bisa menolong kita, harta tidak bisa menolong kita. Kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Maka jangan pernah kita lengah dan lalai untuk mengejar harta sehingga tinggal hubungan kita dan ibadah kita kepada Allah. Jangan karena rasa cinta kita kepada anak, sayang kita kepada anak, lalu menyebabkan kita jauh kepada Allah. Harusnya harta itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak itu juga bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ini yang kedua. Ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadikan harta itu harta yang bermanfaat, harta yang barokah, lalu didik anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, maka itu akan dapat menjadi hiasan ketika hidup sekaligus menjadi tabungan sesudah mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah mengatakan jangan sempat kesenangan dunia ini memperdaya kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ada orang yang terperdaya dengan harta? Banyak. Sesungguhnya kesenangan dunia ini, kata Allah, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya, la'ibu walahun, permainan dan senda gurau. Mengapa dikatakan kesenangan dunia ini kesenangan yang menipu? Ibu-ibu, kalau di rumah biasanya selalu ingin mendekorasi rumahnya dengan baik, sehingga banyak rumah-rumah yang kita lihat di rumah itu sampai 2 jenis kursinya atau 2 set kursinya, sofanya. Ada nanti yang mahal dan ada yang murah. Ada yang harga 7.500.000 dan ada harga yang 750. Kalau boleh jujur, jika ada di rumah kita 2 set kursi, yang satu 7.500.000, yang satu 750.000, mana yang sering kita duduki? Tentu yang 750.000. Bahkan terkadang anak kita sendiri duduk di atasnya dilarang. Kalau ada tamu yang datang, tetap dia kursi yang 750.000 yang duduk. Hanya tamu-tamu tertentu saja yang dipersilahkan duduk di atas kursi yang 7.500.000. Bahkan terkadang kita sendiri jarang duduk di atasnya. Jadi apa fungsi kursi yang mahal tadi? Hanya sekadar kesenangan memandang, tapi tidak bisa kita nikmati. Maka disinilah kita harus berpikir jernih. Apa yang Allah katakan, kesenangan itu kesenangan yang menipu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi kita dekatkan diri kepada Allah, insyaallah kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kajian kita hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.